Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, saya Ferdiansyah dengan NIM 17056210855, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Determinant Reproduction Tension, Tiket Bioskop Online, Studi Kasus pada Generasi Z, pengguna aplikasi PixID di Jakarta. Sebelumnya yang terhormat Bapak M. Edo Suryawan Siregar, SEMBA, selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen. Yang terhormat dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Profesor Ustadz Tuhud MSI PhD, dan juga yang terhormat dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Meta Barabrutu SEMM. Baik, pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang penelitian ini, menurut data Goodstat tahun 2024 menunjukkan bahwa tren peningkatan pengguna internet di Indonesia sejak 2020, meski pertumbuhannya mulai melambat setelah 2022. Tren ini sejalan dengan dominasi generasi Z sebagai digital native yang sangat bergantung pada internet dalam kesehariannya. Dan juga menurut berdasarkan data Box 2022, generasi Z ini memiliki indeks literasi digital tertinggi dibanding generasi lain. Mereka tak hanya aktif menggunakan internet, tapi juga mendorong transformasi digital di sektor pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Dengan kecakapan digital yang tinggi, generasi Z ini menjadi tulang punggung ekosistem digital Indonesia ke depan. Selanjutnya, menurut data Exposure ID 2024 juga menunjukkan pemulihan industri bioskop pasca pandemi. Dengan lonjakan ini, jumlah penonton pada 2023 yang melampaui angka sebelum pandemi. Tren ini mendorong inovasi layanan pemesanan tiket online seperti XID untuk pemesanan tiket bioskop untuk mempermudah akses dan menghindari antrean. Selain itu, menurut data Play Store 2025 menunjukkan bahwa Tix ID ini unggul dalam rating dan kualitas dibanding aplikasi bioskop lainnya. Meskipun jumlah unduhan setara dengan MTix, Tix ID memiliki rating lebih tinggi dan mendominasi pasar, menjadikannya menarik untuk diteliti dari segi strategi maupun preferensi pengguna. Pada penelitian ini terdapat gap dan novelty yang saya dapatkan, yaitu belum ada studi yang mengkaji antara variabel perceived ease of use, discount, trust, customer satisfaction terhadap repurchase intention pengguna aplikasi PixID yang tentunya di wilayah Jakarta. Selain itu juga, sebagian besar penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan perbedaan perilaku antar generasi, khususnya generasi Z. Padahal generasi Z ini merupakan pengguna digital paling aktif. Menurut Limilia et al. Tahun 2022, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan meneliti Gen Z sebagai pengguna utama aplikasi DexID. Selanjutnya yaitu pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah percentage of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Yang kedua, apakah percentage of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang ketiga, apakah diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Yang keempat, apakah diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Yang kelima, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction? Selanjutnya yang keenam, apakah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Dan yang terakhir, apakah customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh perceived of use terhadap repurchase intention. Yang kedua, untuk menganalisis peran perceived of use terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, untuk menganalisis peran diskon terhadap customer satisfaction. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh diskon terhadap repurchase intention. Yang kelima, untuk menganalisis peran trust terhadap customer satisfaction. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh trust terhadap repurchase intention. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention.
Selanjutnya, manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi intention pengguna aplikasi Fix ID dengan menganalisis variabel yang digunakan, yaitu percent ease of use, discount, trust, dan customer satisfaction. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan model teoritis yang menghubungkan berbagai variabel yang mempengaruhi reputasi intention serta memberikan wawasan juga mendalam mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang kedua, yaitu manfaat praktik dalam penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen Tax ID untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi intention. Tax ID nantinya dapat mengoptimalkan penawaran diskon, meningkatkan percentage of use, dan membangun trust. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna di aplikasi Fix ID. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga manfaat praktis yang signifikan bagi pengembangan aplikasi Fix ID dan industri e-ticketing secara umum. Selanjutnya itu bab 2, kajian pusat, yaitu teori pendukung dari 5 variabel ini. Yang pertama, percentage of use. Percentage of use ini mengacu pada tingkat di mana pengguna percaya bahwa dia dapat mengurangi waktu dan usaha setelah menerima bantuan dari sistem aplikasi tertentu, menurut Kim et al. 2025. Selanjutnya yaitu diskon. Menurut Hasbi et al. Tahun 2022, diskon ini adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat membeli barang atau jasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu trust. Trust ini menurut Tokyo et al. Tahun 2021 dapat diartikan sebagai kesediaan untuk mengungkapkan keyakinan terhadap aktivitas mitra yang diadakannya. Yang keempat, customer satisfaction mengacu pada perasaan puas atau kecewa ketika membandingkan tingkat harapan dan persepsi aktual terhadap produk dan layanan. Menurut Lee et al. Tahun 2024. Yang terakhir yaitu repurchase intention diartikan sebagai keputusan pengguna untuk melakukan pembelian ulang setelah menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya, menurut Saban Karen et al. Tahun 2024. Selanjutnya itu pengembangan hipotesis. Yang pertama, percentage of use dan repurchase intention. Penelitian yang dilakukan oleh Eine dan Iron Sukmongkol tahun 2021 menunjukkan bahwa percentage of use konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Selanjutnya, percentage of use dan customer satisfaction dalam penelitian yang dilakukan oleh Chuong tahun 2023 menunjukkan bahwa percentage of use ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, diskon dan customer satisfaction. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tong dan Sen tahun 2021 menyimpulkan bahwa diskon ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang keempat, diskon dan repurchase intention. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yani dan Maisara tahun 2023 menunjukkan bahwa diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Yang kelima yaitu trust dan customer satisfaction. Penelitian dari Venkata Isnan et al. Tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Yang keenam, yaitu trust dan repurchase intention. Penelitian yang dilakukan oleh Sabankare et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa trust memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap repurchase intention pada maskapai penerbangan. Yang terakhir yaitu customer satisfaction dan repurchase intention. Penelitian yang dilakukan oleh Nang Pire et al. Tahun 2024 menyimpulkan bahwa customer satisfaction secara positif dan signifikan memengaruhi repurchase intention atas layanan perhotelan. Selanjutnya, dari pengembangan hipotesis tersebut, eh, muncullah kerangka teori dan hipotesis yang dapat dilakukan. Yang pertama, A1 yaitu percentage of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. A2, percentage of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. A3, diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. A4, yaitu diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention.
A5, trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap physical satisfaction. Dan untuk K6 yaitu trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Dan yang terakhir H7 yaitu customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Jakarta pada bulan Januari 2025 hingga Juni 2025. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan untuk populasi dalam penelitian ini yaitu generasi Z pengguna aplikasi Tix ID di Jakarta. Dan untuk sampel dalam penelitian ini yaitu 250 responden generasi Z pengguna aplikasi Tix ID di Jakarta. Angka 255 ini, 250 responden ini didapatkan dari hasil perhitungan sampel menurut rumus Hare. Dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Yang terakhir, untuk teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian SEM dengan software AMOS dan menguji 4 uji, yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, uji kesesuaian model, dan uji hipotesis. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.